wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Guru Sutriyono, Guru Pendidikan Agama Islam SPN 4 Lahey, Kabupaten Barito Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D2 IAIN Palangkaraya tahun 2024 dengan NIM 2442627300044. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kompetensi mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 di kelas 7A SMPN 1 Lahey dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, dan materi kita pada hari ini yaitu adalah ya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun pada bab yang 8 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya. Pimpin langsung dan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita langsung membaca surah pendek yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian, dan Bapak lihat sudah rapi semuanya ya hadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, baik. Kalau hadir semua, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang mengidentifikasi ya, menghindari ghibah dan juga melaksanakan tabayun. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan mulai pembelajaran ini dengan mudah-mudahan dengan hikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesehatan dan kewafatan dan juga kelancaran dalam belajar dan mengikuti ilmu. Akan memutarkan video tentang ini ya, sudah terjadi sering di masyarakat, mulai dari kecil sampai dengan orang tua pasti pernah melakukan ini ya. Nah, ini pas waktu dia masih kecil ya. Nah, fisik-fisik dengan temannya, nah tunjuk ya. Nah, ya, wah ini sudah muda ya, wah matanya, nah mau keluar matanya ngomong ya. Nah itu. Kemudian nanti sudah tua di mana ya? Wah, ini ya, dalam mata sudah tidak bisa cukup kali ya. Nah, makanya itu. Jadi kebiasaan seperti ini sering kita lihat di masyarakat. Ya, kenapa? Karena kebiasaan seperti ini kita anggap biasa saja, padahal itu adalah perbuatan
perbuatan dosa. Nah, seperti ini apa video tentang apa? Tentang ghibah ya atau menggosip. Nah, pernah menggosip? Kita temui orang Wow, yang ya. suka review orang lain. Nah, itu luar biasa. Itu apa sih? Rasulullah menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan orang lain yang kalau orang itu dengar dia nggak bakalan suka. Meski begitulah adanya. Kamu gitu? Ya pendek. Nah, ini adalah tentang Sehari sekali. Terus dia gosip, ya. dia peprit. Itu ghibah. Kemudian Kalau kita ngarang tentang ini dia, itu pemahamannya fitnah. tentang ghibah. Tapi kenapa ya banyak Apa orang ghibah yang ketagihan itu ghibah? dilarang oleh Tertulis dalam kitab Mukasyafatul Qulub milik Imam Al-Ghazali bahwa bibir orang yang senang berbuat ghibah oleh iblis dilumati dengan madu. Tujuannya agar mereka selalu merasa manis saat membicarakan dan menyebarkan aib orang. Ini bukti bahwa iblis senantiasa menggoda manusia melalui berbagai pintu, termasuk dari ghibah ini. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam pernah bertemu dengan iblis yang sedang membawa madu di salah satu tangannya dan membawa abu di tangan lainnya. Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang akan kau lakukan dengan madu dan abu itu, hai musuh Allah? Iblis menjawab, madu ini akan kuoleskan pada bibir para ahli gibah agar mereka merasa manis dan semakin giat melakukan gibahnya. Sementara abu ini kubalurkan pada wajah anak-anak yatim sehingga orang-orang merasa benci kepada mereka. Nauzubillah. Jadi stop gibah. Daripada ngomongin orang, mending diam, doa, atau ngomongin masa depan. Hihi, sampai jumpa. sebuah sebotol madu ya agar bisa dikasih di mulut orang yang bukan ghibah. Jadi semakin banyak madunya, semakin manis mulutnya ya, semakin suka dia menggibah ya, semakin bertambah juga dosanya. Nah, makanya itu ini ya, gambaran dari api adalah api neraka ya. Dia paling tidak suka dengan anak ya yatim. Nah, iblis itu paling tidak suka dengan anak yatim ya. Tidak usah dibantu kata iblis ya. Kalau mau masa depan lebih baik. Nah, ini ya ada bagian-bagian yang kita harus ketahui kenapa ghibah itu sampai dilarang ya. Nah, sebelumnya karena sudah kita melihat beberapa video tadi, Bapak akan bertanya ya. Nah di sini kan sudah ada gambaran tadi ya, gambaran bahwa yang kita pelajari adalah apa? Ghibah ya. Kenapa sampai dilarang ghibah itu? Ya, kenapa? Ya, karena perbuatan dosa ya, perbuatan dosa, makanya ghibah itu dilarang oleh agama ya. Nah, jadi itulah beberapa hal yang kita akan bahas pada diskusi berikut ini ya, dan kelompoknya sudah terbagi ya. Nanti Bapak putarkan video pembelajarannya, kalian memperhatikan dan lakukan diskusi ya. Kemudian kita membagi kelompok dalam pembelajaran ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Kelompok sudah terbagi di 3 kelompok, dan ini adalah LKPD ya, lebaran kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan ya. Tugas-tugasnya sudah ada di dalam sini ya. Kelompok 3. Silakan berdiskusi ya. Ya. Berdiskusi. Materi kita pada hari ini adalah dampak negatif dari ghibah yang juga menumbuhkan sikap tabayun. Jadi dalam bukunya itu adalah menghindari ghibah dan juga melaksanakan tabayun ya. Nah, ini kita masuk kepada materi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini pengertiannya ya. Ghibah artinya mengunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain ya. Dan menurut istilah ghibah adalah apa? Menyebutkan ya, keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitarnya. Nah, itu adalah ghibah. Yang hukumnya adalah haram, yang membicarakan orang lain itu haram. Kenapa sampai diharamkan? Karena itu perbuatan yang tidak baik, dan hukum haramnya itu sama seperti
seperti seseorang memakan bangkai temannya sendiri. Nah, itu hukum haramnya. Jadi bila orang membicarakan orang lain, ya baik itu benarkah atau salahkah, membicarakan orang lain, maka hukumnya sama seperti memakan bangkai temannya sendiri atau orang lain. Nah, itu. Kemudian tabayun, ya, tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang Assalamualaikum sesuatu warahmatullahi dengan wabarakatuh. cara ya dengan cara Hari cek ini and kita akan dicek, belajar ya, pendidikan agama mencari Islam dan kebenaran. mengerti, Ya, jangan membicarakan orang tapi tidak tahu menghindari kebenarannya. gibah dan Nah, harus melaksanakan dicari tabayun. tahu kebenarannya, cari Pengertian informasinya, gibah di mana dalam kejadiannya, Kamus ya. Besar Bahasa Indonesia, Beritanya benar gibah atau tidak, artinya atau hanya menggunjing atau berita apa? membicarakan keburukan aib Berita orang lain. hoax, ya. Menurut Nah, istilah, berita hoax, gibah berita adalah hoax, menyebutkan hoax. keburukan Nah, orang jadi, lain di saat itu orang yang tersebut dicari tidak ada tabayun, di ya. sekitar. Dan seterusnya. Gibah hukumnya haram dalam ajaran Islam Nah, dan ini video termasuk pembelajarannya, perbuatan ya. yang keji. Larangan gibah terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya bagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu Gibah. Ya, itu tadi tentang video tentang menghindari gibah, ya, dan juga melaksanakan tabayun. Nah, tadi kita diskusikan, ya, kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. ya. Ya, baik, karena sudah dilaksanakan tadi diskusi, ya, kita selanjutnya adalah presentasi atau maju ke depan. Silakan masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Kita mulai dari kelompok 1, ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan sini. Semuanya. Silakan dibacakan hasil diskusi. Ibadah menunjukkan
persilakan kepercayaan melalui kepercayaan dari orang lain, dosa dalam ajaran agama hibah yang masuk pada saya sendiri orang yang melakukan hibah akan mendapat salah dan tidak benar. Menimbulkan fitnah. Hibah dapat dengan mudah ditentang menjadi fitnah yang lebih besar dan berbahaya, mempengaruhi kesehatan mental. Hibah dapat menimbulkan kecemasan dan kelompok yang berikutnya adalah kelompok 3 ya. Nah, silakan kelompok 3 boleh. Di kelompok 2 yang terakhir silakan maju ke depan ya. Ya. kejelasan atau verifikasi dalam konsepsi istilah tabayun adalah proses mencari kebenaran atau validasi terhadap suatu informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyebaran berita yang tidak benar. Keuntungan tabayun satu, mencegah kesalahan informasi. Dengan melakukan tabayun kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah benar atau akurat. Hal ini sangat penting agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dua, menjaga kepercayaan. Tabayun membantu kita untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita jika kita selalu menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi. Orang lain akan jadi percaya dan menghargai kita. Juga menciptakan kedamaian. Tabayun dapat mencegah terjadinya konflik atau pelecehan akibat informasi yang salah atau tidak akurat. Dengan mencari kebenaran lebih dahulu, kita dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu ketegangan atau permusuhan. Meningkatkan kualitas diri. Orang yang terbiasa melakukan tabayun akan menjadi lebih teliti, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Hal ini tentunya bisa agar kita berikutnya kelompok 2 kelompok 2 silakan
Ya. Kami dari Kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ini dari Ziba. Ziba adalah perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap individu. Dengan menjauhi Ziba, kita dapat mencegah diri dari perbuatan dosa, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi terorisme. Sebelum berbicara tentang orang lain, bagi orang tersebut dan diri sendiri menjaga biasakan untuk berbicara yang baik dan bermanfaat. Bicarakan aib atau kekurangan orang lain. Mengingat akibatnya. Yang kedua, bahwa aib adalah dosa dan dapat menimbulkan serta orang lain. Memperbaiki diri, fokus pada perbaikan dan menyalahkan lain. Mendengarkan dengan bijak. Jika orang yang mulai bergibah cobalah menghakimi pembicaraan atau menjauhi orang tersebut. Ya, kita untuk itu tadi sudah disampaikan ya presentasi dari beberapa kelompok dari kalian untuk materi tentang nilai riba dan menentukan sikap tabayun. Jadi materi ini apa yang sudah kalian sampaikan, apakah ada yang mau menanggapinya dulu? Ya, kalau tidak ada yang menanggapinya, maka kalian bapak kasih soal untuk menjawab soal beberapa menit. Ya. Silakan dijawab soalnya. Ya. Nah, soal sudah jawab ya, maka kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa perbuatan riba itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dilarang? Salah satu hukumannya atau diharamkannya kenapa? Sama seperti tadi memakan bangkai temannya sendiri. Ya, itu. Kemudian untuk menghindari ghibah maka kita harus melakukan tabayun namanya ya, yaitu mencek kebenaran sebuah berita ya. Jadi jangan sembarangan berbicara ya, bicarakan apalagi membicarakan orang lain ya. Nah, ini Bapak akan membagikan kertas
Sudah lupa berikan ya atas yaitu untuk bagaimana perasaan kalian ya. Ini beberapa pertanyaan lupa sediakan ya untuk refleksi. Yang pertama adalah bagaimana atau bagian manakah yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran ini? Ya. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kemudian kepada siapa kamu akan meminta bantuan? Oh, ya. Baik, ya, kita menulis bagaimana pertanyaan Bapak sampaikan tadi. Ya, silakan ditempelkan di sebelah layar ini ya, tempelkan sebelah layar ini. Ya, silakan ditempelkan. Ya, silakan. Ya. Oh, ada yang ketiga ini apa ini ya? Sudah kalian tempelkan tadi ya beberapa perasaan kalian sesuai dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan ya. Nah, itu berbagai jawabannya juga banyak sekali ya, luar biasa ya. Nah, untuk materi minggu depan yaitu tentang masih tentang hibah ya, tapi materi-materi lain yaitu tentang introspeksi dan mencari kembali pemberitaan yang sesuai dengan fakta ya. Nah itu ya, atau perbedaan lain di dalam hibah dan juga bahasa lain ya. Nah itu untuk materi minggu depan. Dan sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.